Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5 Yusuf? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membahas materi tema 1 subtema 1 PB 3. Masih ingatkah anak-anak kegiatan yang kita lakukan setiap hari Senin sebelum kita memulai pelajaran? Kegiatan apakah itu? Ya, betul sekali, yaitu kegiatan upacara bintang. Nah, coba masih ingat tidak anak-anak, teks apa saja ya yang dibacakan oleh petugas upacara? Teks yang dibaca oleh petugas upacara diantaranya ada teks Pancasila dan teks Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pembelajaran kali ini berhubungan dengan salah satu teks tersebut, yaitu Pancasila. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Mari kita simak bersama. Bu Guru harap anak-anak masih ingat ya, bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, masih ingatkah? Sila 1 dilambangkan dengan gambar bintang, sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai emas, sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banting, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Untuk bunyi sila Pancasila, Bu Guru yakin anak-anak masih ingat kan? Bisa jadi dalam hati anak-anak muncul pertanyaan, Bu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila? Apa itu nilai 100, 90, atau 80? Begitu ya? Nah, yang dimaksud nilai di sini adalah hal-hal baik yang terdapat dalam Pancasila. Tahukah anak-anak mengapa nilai-nilai Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tepat sekali. Pancasila harus dikembangkan, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Mengapa bisa begitu, Bu? Kita simak pembahasan selanjutnya. Agar anak-anak mengetahui nilai apa saja yang terkandung dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, dari bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan bantuan gambar yang baru saja Bu Guru tayangkan, anak-anak dapat memahami bahwa nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa contohnya adalah beriman kepada Tuhan. Beriman bukan hanya diucapkan di bibir ya anak-anak, tapi dilaksanakan. Misalkan rajin beribadah. Berikutnya, menghormati orang lain yang berbeda agama yang sedang melaksanakan ibadah. Itu juga termasuk dalam nilai yang terkandung dalam sila pertama. Jika di sekolahan sebelum memasuki kelas, anak-anak kan sholat duha terlebih dahulu. Ketika anak-anak menghormati temannya yang sedang sholat duha, tidak mengganggu teman yang sedang sholat duha, atau mengerjakan sholat di rumah tanpa disuruh oleh orang tua, itu artinya anak-anak telah melaksanakan, mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Berikutnya, nilai yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu adab anak-anak? Boleh dicatat bahwa adab itu artinya kesopanan. Ingat kata kuncinya ya anak-anak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bagaimana kita melakukan
komunikasi, melakukan kegiatan dengan orang lain yang adil dan mengandung nilai kesopanan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan seorang anak yang memberikan sebagian uangnya kepada pengemis si anak ya. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa anak tersebut mempunyai rasa peduli terhadap sesama manusia. Sopan tidak anak-anak yang dilakukan oleh anak perempuan tersebut? Sopan ya, karena mau mengembangkan rasa saling cinta sesama manusia. Nah, selain sikap tersebut, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya adalah mengakui persamaan derajat. Artinya, semua kedudukan manusia itu sama, jadi harus diperlakukan secara adil. Berikutnya, mengakui persamaan hak. Setiap manusia itu mempunyai hak yang harus diakui, sehingga kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Berikutnya, nilai yang terkandung dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ingat, kata kuncinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi, nilai yang terkandung di dalamnya bisa dilakukan bersama-sama dengan teman yang lain. Dari bunyi sila tersebut, Persatuan Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa nilai yang terkandung di dalamnya contohnya gotong royong seperti yang dilakukan pada gambar di atas anak-anak ya. Gotong royong membangun rumah, gotong royong kerjasama untuk kebaikan. Kemudian juga bergaul tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras, karena setiap suku itu kan mempunyai budaya yang berbeda-beda. Jadi jika anak-anak bisa menghargai kebudayaan dari suku daerah lain, itu artinya anak-anak sudah mengamalkan nilai persatuan Indonesia. Berikutnya, rela berkorban demi bangsa Indonesia, itu menunjukkan rasa cinta tanah air Indonesia. Itu juga termasuk dalam pengamalan nilai Pancasila, sila yang ketiga. Kemudian menggunakan produk dalam negeri, itu juga termasuk dalam pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia, karena menunjukkan rasa cinta tanah air. Kalau misalkan anak-anak ketika upacara, kemudian melaksanakan upacara dengan tertib, dengan khidmat, sama halnya anak-anak sudah melaksanakan nilai sila ketiga Pancasila, karena sudah menunjukkan rasa cinta tanah air. Berikutnya, nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Anak-anak masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, kata kuncinya ada di kata permusyawaratan. Dari kata kunci permusyawaratan yang terdapat dalam bunyi sila keempat Pancasila, serta bantuan gambar yang baru saja Bu Guru tanyakan, nilai dari sila keempat Pancasila banyak berhubungan dengan musyawarah. Masih ingat ya anak-anak apa itu musyawarah? Berkumpul bersama untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya contohnya mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, dalam musyawarah mengutamakan kepentingan bersama. Jangan mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Berikutnya, menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, anak-anak dilarang memotong pembicaraan. Dan kalaupun akan menyampaikan pendapat, anak-anak memberi kode dengan mengangkat tangan. Bisa dipahami ya anak-anak?
Berikutnya, nilai yang terkandung dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perhatikan anak-anak, kata kuncinya ada di kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu berhubungan dengan manusia, hubungan manusia satu dengan yang lain. Jadi harapan dari sila kelima ini yaitu perbuatan yang dilakukan manusia itu supaya tidak merugikan kepentingan umum. Jadi harus peduli kepada kepentingan umum. Coba perhatikan gambar berikut ini. Contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain tidak boros atau hidup hemat. Dengan hidup hemat, kita dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalkan begini, di awal munculnya virus corona, banyak sekali masyarakat Indonesia yang panik, sehingga banyak yang mereka barangkali yang punya banyak uang, atau mereka yang barangkali memang tidak peduli dengan masyarakat yang lain, mereka menggunakan uangnya untuk memborong banyak masker seperti itu, sehingga rakyat yang lain merasa kesulitan karena sulit untuk mendapatkan masker tersebut. Itu mengapa kita harus hidup hemat atau tidak boros agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, tidak bergaya hidup mewah, kemudian bekerja keras, berikutnya menghargai karya atau kerja keras orang lain. Nah, bekerja keras bisa dilakukan oleh anak-anak dengan cara belajar yang rajin, menghargai karya atau kerja keras orang lain. Contohnya ketika ada teman misalkan yang mendapat juara olimpiade atau mendapatkan juara di bidang lainnya, kemudian anak-anak mengucapkan selamat, itu artinya anak-anak sudah mengamalkan nilai sila kelima Pancasila. Berikutnya, tidak menyalahgunakan fasilitas umum. Kalau anak-anak perhatikan di berita, biasanya banyak terjadi pelanggaran penyalahgunaan fasilitas umum ya. Misalkan supporter sepak bola yang merusak stadion, itu tidak patut dicontoh karena sangat merugikan masyarakat umum. Berikutnya, menghukum pelanggar hukum tanpa membeda-bedakan. Jadi, mau anaknya siapapun, ketika mereka melanggar hukum, ya harus diproses hukum, tidak boleh dibeda-bedakan supaya rakyat merasa adil. Seperti itu anak-anak ya. Hal yang tidak kalah penting, nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan melakukan kegiatan sosial, misalkan membantu masyarakat Indonesia yang tertimpa bencana alam, misalkan banjir, seperti itu ya, dengan cara memberikan bantuan uang maupun obat-obatan. Itu juga termasuk dalam pengamalan nilai sila kelima Pancasila. Nah, kali ini kita akan mempelajari fungsi Pancasila. Fungsi yang pertama yaitu sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Namanya penyelenggaraan negara pasti ada aturannya. Contohnya ada undang-undang. Jadi undang-undang yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Apapun yang diperbuat oleh masyarakat Indonesia pun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman di berbagai kehidupan bangsa Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang hidup di negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila sebagai perwujudan
dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Pasti setiap bangsa mempunyai budaya yang berbeda anak-anak ya. Itulah sebabnya mengapa Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan wujud dari cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, cita-cita bangsa Indonesia itu tercermin dalam Pancasila. Indonesia itu menginginkan masyarakatnya yang bisa mengamalkan nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Begitu ya anak-anak. Nah, hikmah belajar hari ini kita jadi tahu bahwa Pancasila tidak hanya dihafalkan, namun harus dilaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengamalkan seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila? Anak-anak, demikian tadi adalah pembahasan tema 1, subtema 1, PB3 kelas 5. Jika ada hal yang kurang dimengerti, anak-anak boleh bertanya ke guru. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.